Halo, apakah kamu tahu apa itu devosi? Devosi berasal dari bahasa Latin devotio, dari kata kerja devovere, yang berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, cinta bakti. Maka menurut arti katanya, devosi menunjuk sikap hati dan perwujudannya dalam mana seseorang mengarahkan diri kepada seseorang atau sesuatu yang dijunjung tinggi dan dicintai. Ada berbagai macam doa devosi, misalnya devosi kepada sakramen Maha Kudus, devosi kepada Hati Kudus Yesus, atau devosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario atau doa yang lainnya, dan devosi kepada orang kudus lainnya. Sekarang mari kita dengarkan pengalaman dari orang-orang yang mempunyai devosi. Perkenalkan, nama saya Frater Franky. Saya berasal dari Konflik SCY. Saat ini saya sedang menjalani studi dan menjalani proses sebagai seorang permandi tingkat 1. Perkenalkan, nama saya Frater Pius dari Ordo OCSO. Saya baru tingkat 1. Bagi saya pribadi, devosi yang berkesan dan juga semakin mendekatkan diri saya kepada Tuhan ialah devosi kepada Bunda Maria, secara khusus doa Rosario. Bagi saya, doa Rosario itu adalah doa yang paling kuat dalam diri saya. Memang pada umumnya, bahwa devosi yang paling disukai umat adalah devosi kepada Bunda Maria, khususnya melalui doa Rosario. Maka di sini kita perlu membedakan antara penyembahan dan penghormatan. Konsili Nikea yang kedua, yakni tahun 787, membedakan antara penghormatan dan penyembahan. Penyembahan atau sembah sujud, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai latria, hanya ditujukan untuk dan kepada Allah saja, juga kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sedang penghormatan, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai prokinesis atau dulia, ditujukan kepada orang-orang kudus. Penghormatan kepada Maria dan orang kudus dengan menggunakan gambar dan patung diperbolehkan oleh gereja, sebab di sana yang terjadi pertama-tama adalah penghormatan kepada pribadi orang suci itu dan tidak terjadi suatu penyembahan. Ajaran ini diteguhkan oleh gereja dalam Konsili Trente. Dasar pandangan positif gereja terhadap penghormatan orang kudus adalah kepercayaan iman akan persekutuan orang kudus. Konsili Vatikan kedua meneguhkan kembali seluruh ajaran tradisional gereja mengenai penghormatan kepada Maria. Penghormatan kepada Maria bukanlah penyembahan kepada Maria, sebab penyembahan hanyalah untuk Allah dan Kristus. Gagasan pokok mengenai penghormatan kepada Bunda Maria ialah bahwa kita diajak untuk meneladani iman dan keutamaan Bunda Maria. Bagi saya pribadi, devosi itu sebagai suplemen tambahan bagi perkembangan hidup rohani saya. Selain perayaan Ekaristi dan doa-doa harian, devosi ini membantu saya untuk semakin mengenal Allah dan juga semakin membuat diri saya pun semakin tenang dan juga memiliki kualitas hidup rohani yang semakin lebih baik. Doa Rosario itu menambah iman dan kekusukan dalam menjalani hidup ataupun menekuni panggilan sebagai rahib. Seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber kita, bahwa devosi sangat membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebab devosi melengkapi apa yang tidak ada dalam liturgi resmi gereja. Misalnya, jika liturgi resmi sering dialami sebagai sesuatu yang rutin, kering, resmi dan kaku, devosi bisa membantu umat untuk memenuhi kebutuhan akan afeksi, emosi, dan umat pun bisa melakukan devosi dimanapun dan kapanpun. Momen atau peristiwa yang semakin membuat saya mencintai devosi ialah dengan terkabulnya permohonan yang saya aturkan kepada Tuhan melalui devosi itu sendiri. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih duduk di bangku SMA, waktu itu saya hendak mengikuti suatu perlombaan ya. Jadi perlombaan itu
membutuhkan memang suatu kompetensi, tetapi saya juga selain mengandalkan kekuatan atau kemampuan yang saya miliki, saya juga mohon penyertaan Tuhan melalui devosi. Jadi waktu itu saya berdevosi doa rosario, dan ternyata ketika perlombaan itu berlangsung dan ketika pengumuman, puji Tuhan saya berhasil mendapatkan juara 2 bernyanyi, sehingga melalui pengalaman tersebut membuat saya semakin istilahnya semakin mantap, dan juga mengajarkan saya peristiwa tersebut bahwa ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita yakin bahwa Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria doa-doa kita pun dikabulkan. Bagi saya, doa rosario itu adalah kekuatan dalam berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, entah itu doa. Dan doa itu yang sering saya diminta adalah teman-teman saya yang awalnya keluarganya yang mau masuk dalam fakultas tertentu, dan itu pun mereka minta doa kepada saya, dan saya menanggapinya sebagai satu jalan untuk mendoakan mereka lewat devosi Bunda Maria. Dan devosi itu yang kualami sekarang adalah di mana orang-orang yang telah meminta saya, lalu mereka mendapatkan sesuatu yang menurut mereka itu berhasil. Tentu devosi itu seperti yang saya katakan tadi sebagai suplemen. Jadi devosi itu juga tidak boleh menggantikan misa. Bahwa perayaan Ekaristi merupakan puncak dan sumber bagi kehidupan umat Kristiani. Oleh karena itu kita harus menempatkan Ekaristi itu sebagai suatu perayaan yang agung, dan itu harus menjadi bagian dari hidup kita, dan kita harus rajin untuk mengikutinya. Bukan hanya sekedar mengikuti perayaan Ekaristi saja, tetapi juga menghayati sehingga buah-buah dari Ekaristi itu sungguh meresap di dalam hidup kita, dan kita mampu merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga devosi itu sendiri menjadi doa tambahan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan selain Ekaristi. Tetap Ekaristi yang utama. Bagi saya, devosi itu dan misa adalah suatu doa dan iman yang terintegrasi untuk bersatu dengan Tuhan. Rosario juga adalah sebagai tambahan untuk meneguhkan bagaimana umat manusia menjadi kusuk dalam mengikuti misa, dalam misa harian maupun misa hari raya. Seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber kita, bahwa devosi hanyalah tambahan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini gereja membedakan antara devosi dan liturgi. Devosi tidak termasuk liturgi. Gereja tetap memandang bahwa perayaan liturgi, khususnya Ekaristi, adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Tetapi meski demikian, devosi sangat perlu dan dianjurkan untuk dapat menghayati perayaan liturgi secara lebih mendalam dan berdaya makna. Untuk teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang dengan menghidupi devosi-devosi yang kalian miliki, tetap semangat, tetap tekun, dan juga percaya bahwa melalui devosi yang teman-teman miliki, yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa-doa dan juga permohonan yang teman-teman miliki. Tetap berjuang dan juga menjalani devosi itu dengan sepenuh hati, dan percayakan semua pada Tuhan. Tetap semangat. Untuk teman-teman yang berjuang, walaupun doa rosario ataupun doa devosi yang lain, terus berdoa meskipun tidak didengarkan doanya, yakin dan teguh, karena keyakinan dan keteguhan akan mendapatkan buah yang sesuai dengan diminta. Lalu
semangat dalam bertekun berdoa, karena bertekun berdoa akan menumbuhkan suatu hal yang baik untuk kedepannya. Sekian video ini, semoga video ini semakin membantu Anda untuk memahami dan menghayati devosi secara benar. Tuhan memberkati.